Dia pernah memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Namun karena PKT menangkap orang Kristen ketika dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, suaminya takut dilibatkan dan berusaha menghalangi imannya, mencaci maki, mengancam, dan memukulinya. Bagaimana dia memilih antara keluarganya dan Tuhan? Saksikan video kesaksian Kristen melepaskan diri dari penjara keluargaku. Saudari Linki, ku dengar kepercayaanmu ditekan oleh keluargamu. Iya. Bagaimana kau melewati itu? Bisa ceritakan pengalamanmu? Iya. Tahun 2005, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Waktu itu, melalui pertemuan dan membaca firman Tuhan, aku memahami banyak kebenaran dan misteri yang belum pernah ku dengar. Aku jadi tahu cara Tuhan mengatur dan menyelamatkan manusia, dan memahami tentang tujuan, nilai, dan makna hidup manusia, serta tempat tujuan manusia. Dengan membaca firman-Nya, aku mampu menyelesaikan masalah dan kesulitan dalam hidupku. Percaya Tuhan rasanya luar biasa. Namun ketika suamiku tahu, dia menentang imanku. Kenapa begitu? Pamanku pernah ditangkap polisi PKT karena mempercayai Tuhan. Suamiku tahu PKT melarang orang percaya Tuhan. Dia khawatir aku akan ditangkap dan melibatkan keluarga, jadi dia menentang imanku. Pada waktu itu, aku guru pengganti. Dan dia khawatir sekolah akan mengetahuinya dan memecatku. Jadi, dia sangat menekan dan menghalangiku. Oh, pasti sulit bagimu menerapkan iman di rumah waktu itu. Iya. Mengingatnya kembali, itu benar-benar menyakitkan. Dia melarangku membaca firman Tuhan atau mendengarkan lagu pujian, menghadiri pertemuan atau bertugas. Aku ingat dia sangat marah saat memergokiku membaca firman Tuhan. Dia bilang, pemerintah melarangnya tapi kau tetap percaya. Jika komisi pendidikan tahu, kau akan dipecat dan dimasukkan ke penjara. Berhentilah percaya karena aku tak punya uang untuk bayar jaminan. Setelah itu, ketika aku terus percaya, dia mengancamku. Jangan pernah bermimpi untuk menerapkan imanmu. Mendengar ini, tekadku melemah. Kupikir, suamiku melarangku menerapkan iman, tapi aku tetap percaya. Apa yang akan dia lakukan padaku? Saat itu, aku teringat firman Tuhan. Engkau harus memiliki keberanianku di dalam dirimu, dan engkau harus memiliki prinsip-prinsip dalam hal menghadapi kerabat yang tidak percaya. Namun demi aku, engkau juga tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap apapun. Andalkan hikmatku untuk berjalan jalan yang sempurna. Jangan sampai rencana iblis menang. Kerahkan segala upayamu untuk menaruh hatimu di hadapanku, dan aku akan menghiburmu dan memberimu kedamaian dan kebahagiaan di hatimu. Amin. Firman Tuhan menginspirasiku. Aku memikirkan suamiku ditipu PKT untuk mengancamku, memaksaku melepaskan imanku. Di luarnya, kelihatannya suamiku menghalangiku mengikuti Tuhan. Tapi sebenarnya, iblis bekerja melalui dia untuk memaksaku mengkhianati Tuhan. Aku tak boleh kompromi atau tertipu rencana iblis. Jika aku andalkan Tuhan dan bertindak sesuai firman-Nya, Dia akan menuntunku mengatasi paksaan suamiku. Syukur kepada Tuhan. Lalu, kusembunyikan buku firman Tuhanku, dan baru akan membaca atau memberitakan Injil ketika suamiku pergi. Pada bulan Juli 2008, suamiku mengetahui aku masih menerapkan iman, dan dia langsung murka. Dia mencari buku firman Tuhan dan pemutar MP5 yang kupakai untuk dengar himne. Dia menginjak-injak pemutar itu, menghancurkannya. Biar ku tak percaya, dia mengambil cuti agar bisa mengawasi aktivitasku seharian di rumah. Aku tak bisa ikut pertemuan dan merasa tersiksa. Aku menyelinap keluar untuk bertemu saudara-saudariku. Di luar dugaan, dia melaporkan kami ke polisi. Untungnya, polisi tak temukan buku firman Tuhan atau bukti lain, jadi mereka tak menangkap kami.
Lalu, ketika tahu rumah tetangga kami menjadi tempat pertemuan, dia memotret saudara-saudari di sana dan mengancam akan melaporkannya. Akibatnya mereka tak berani berkumpul di sana. Setiap kali dia memergokiku menghubungi saudara-saudariku, dia pasti memukuliku. Entah berapa kali dia telah memukuliku. Dan membuat salah satu telingaku berdenging selama berbulan-bulan. Dia menghukummu begitu keras, akan sulit untuk melewatinya tanpa mengandalkan Tuhan. Iya. Waktu itu, aku sering senandungkan himne ini. Ku persembahkan kasih dan setiaku ke Tuhan, penuhi misi untuk memuliakannya. Aku teguh bersaksi bagi Tuhan dan tak menyerah kepada iblis. Lebih baik aku mati, menjaga martabat sebagai umatnya. Nasihat Tuhan ada dalam hati, aku bertekad mempermalukan iblis. Penderitaan digariskan oleh Tuhan, aku akan menaatinya sampai mati. Aku takkan lagi membuat Tuhan menitikan air mata dan khawatir. Ini kasih Tuhan yang besar, sehingga aku sebagai makhluk ciptaan cukup beruntung untuk mengikuti Tuhan. Aku tidak akan menyerah kepada iblis dan mengkhianati Tuhan. Makin ditekan, makin aku ingin mengikuti Tuhan, berdiri teguh, mempermalukan iblis. Gereja khawatir suamiku akan terus memukuliku jika aku menghadiri pertemuan atau bertugas. Dan dia akan melaporkan saudara-saudari lainnya. Jadi mereka menyuruhku berhenti datang dan baca firman di rumah saja. Kau pasti menderita ketika tiba-tiba kehilangan kehidupan bergereja. Iya. Selama 3 tahun selanjutnya, aku hanya bisa membaca firman Tuhan saat suamiku keluar. Sesekali bertemu saudariku untuk bersekutu dan memberitakan Injil pada teman. Aku dibatasi seperti burung yang dikurung. Aku mengingat saat-saat bersama saudara-saudariku, mempersekutukan kebenaran, menyanyikan himne. Betapa indahnya saat-saat itu. Penyelamatan Tuhan pada akhir zaman hanya akan terjadi satu kali. Kesempatan itu akan seketika lenyap. Tak boleh kulewatkan. Aku rindu menjalani kehidupan bergereja, memberitakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan, tapi ini hanya jadi harapan kosong. Aku merasa tertekan, sering bersembunyi dan menangis. Rasanya aku ingin berteriak, percaya Tuhan adalah menempuh jalan yang benar. Aku telah membuat pilihan tepat. Mengapa ini sulit dijalani? Aku teringat firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, selama ribuan tahun, negeri ini telah menjadi negeri yang najis. Negeri ini tak tertahankan kotornya, penuh kesengsaraan, hantu merajalela di mana-mana, menipu dan menyesatkan, membuat tuduhan tak berdasar, dengan buas dan kejam menginjak-injak kota hantu ini dan meninggalkannya penuh dengan mayat. Bau busuk menyelimuti negeri ini dan memenuhi udara dengan pekatnya, dan tempat ini dijaga ketat. Siapa yang bisa melihat dunia di balik langit? Iblis mengikat erat seluruh tubuh manusia. Ia menutupi kedua matanya dan membungkam mulutnya rapat-rapat. Raja Iblis telah mengamuk selama beberapa ribu tahun sampai sekarang, di mana ia terus mengawasi kota hantu ini dengan saksama, seakan-akan ini adalah istana setan yang tak bisa ditembus. Sementara itu, gerombolan anjing penjaga ini menatap dengan mata liar penuh ketakutan kalau-kalau Tuhan akan menangkap mereka saat tidak waspada dan memusnahkan mereka semua, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin penduduk kota hantu seperti ini pernah melihat Tuhan? Pernahkah mereka menikmati keindahan dan kasih Tuhan? Pemahaman apa yang mereka miliki tentang masalah dunia manusia?
siapakah di antara mereka yang mampu memahami kehendak Tuhan yang penuh hasrat? Maka tidaklah mengherankan bahwa inkarnasi Tuhan tetap sepenuhnya tersembunyi bagi mereka. Di tengah masyarakat yang gelap seperti ini, di mana iblis begitu kejam dan tidak manusiawi, bagaimana mungkin Raja Iblis yang menghabisi orang-orang tanpa mengedipkan matanya, menoleransi keberadaan Tuhan yang penuh kasih, baik dan juga kudus? Bagaimana mungkin ia akan menghargai dan menyambut kedatangan Tuhan dengan gembira? Para antek ini, mereka membalas kebaikan dengan kebencian. Sejak dahulu mereka mulai memperlakukan Tuhan sebagai musuh. Mereka menyiksa Tuhan, mereka luar biasa buasnya, mereka sama sekali tidak menghargai Tuhan, mereka merampas dan merampok, mereka sudah sama sekali kehilangan hati nurani, mereka sepenuhnya mengabaikan hati nuraninya, dan mereka menggoda orang tidak bersalah agar tidak sadar. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat segala sesuatu di kolong langit ini menjadi gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Melalui penyingkapan firman-Nya, aku tahu yang sebenarnya mengenai penentangan PKT. Sejak PKT berkuasa, mereka menyebarluaskan ateisme. Berkata, semua hal berevolusi secara alami. Juru selamat itu tak ada, manusia berevolusi dari kera. Mereka gunakan teori ini untuk menipu, membuat orang menolak dan mengkhianati Tuhan, dan akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan dan menjadi korban mereka. Karena Tuhan telah berinkarnasi dalam daging, PKT memburu Kristus dan menangkap serta menganiaya orang Kristen dengan tujuan menekan pekerjaan Tuhan dan membangun kekuasaan ateis. PKT adalah sekelompok iblis yang memusuhi Tuhan. Mereka perwujudan iblis yang menentang Tuhan. Ya, Suamiku menghalangiku menerapkan imanku karena otaknya telah dicuci falsafah ateis PKT. Dia tak percaya Tuhan dan takut akan dilibatkan jika aku ditangkap PKT. Jadi, dia menentang kepercayaanku. Semua penderitaan yang kualami adalah ulah Raja Setan PKT. Aku sangat membenci komplotan iblis itu. Sejak aku mulai percaya Tuhan, suamiku mengikuti PKT untuk menindasku, melarangku membaca firman, ikut pertemuan atau bertugas, memukuliku, dan bahkan melaporkanku dan saudara-saudariku ke polisi. Menyadari natur suamiku membenci kebenaran dan Tuhan, dan aku pasti ditindas jika menerapkan iman di rumah. Aku terus berpikir untuk menceraikannya dan meninggalkan rumah untuk menerapkan imanku. Namun aku selalu mengkhawatirkan putraku. Akan berat bagi dia jika kehilangan ibunya. Di rumah aku dapat membacakan dia kisah Alkitab, mempersekutukan firman, membawanya ke hadapan Tuhan. Jika aku pergi, bagaimana dengan imannya? Aku merasa lemah. Setiap kali memikirkan ini, tak berani menceraikan suamiku, dan hanya bisa menanggung derita dalam penawanan. Saat menderita, aku akan berdoa di hadapan Tuhan, dan diam-diam membaca firman-Nya, lalu aku akan merasa terhibur. Orang percaya dan orang tidak percaya tak menempuh jalan yang sama. Bagaimana akhirnya kau meninggalkan keluargamu setelah itu? Pada Oktober 2011, aku diam-diam menghadiri beberapa pertemuan. Suamiku mengancam akan mengasari saudara-saudari jika mereka menerimaku lagi. Dia juga mengancamku, jika ingin percaya, tinggalkan rumah ini. Selama kau tinggal di sini, aku melarangmu percaya Tuhan. Mendengar ucapannya, aku sangat kecewa.
Dia akan mengusirku hanya karena percaya Tuhan, tak memikirkan kebersamaan kami selama ini. Waktu itu, aku teringat firman Tuhan. Mengapa suami mengasihi istrinya? Dan mengapa istri mengasihi suaminya? Mengapa anak berbakti kepada orang tuanya? Mengapa orang tua menyayangi anak mereka? Niat apa yang sebenarnya dipendam orang? Bukankah niat mereka adalah memuaskan keinginan egoisnya sendiri? Firman Tuhan menyingkapkan yang sebenarnya. Tak ada kasih sejati di antara manusia. Kasih antara pasutri didasarkan asumsi saling menguntungkan. Sebelum aku percaya Tuhan, suamiku tak pernah memperlakukanku begitu. Namun, begitu merasa takut dilibatkan jika aku ditangkap, dia lupakan pernikahan kami selama ini, memukuliku dan mengancam akan mengusirku. Bukankah dia begitu kejam hanya untuk melindungi kepentingannya sendiri? Menyadari itu, aku berpikir, karena dia mau mengusirku, lebih baik aku pergi agar bebas percaya dan bertugas. Kemudian, ketika putraku sedang les dengan bibinya, aku pergi ke gereja sejauh 50 km. Akhirnya, aku dapat terlibat dalam kehidupan bergereja dan bertugas. Syukur kepada Tuhan, akhirnya kau bebas menerapkan iman dan bertugas. Iya. Namun waktu itu, aku masih mengkhawatirkan putraku. Setiap kali ada waktu senggang atau liburan, ketika melihat anak-anak pulang sekolah menemui orang tuanya, aku teringat betapa sedihnya putraku karena tak ada aku di rumah dan ingin pulang menemuinya. Namun aku khawatir akan dipukul dan ditindas suamiku, jadi aku takut pulang. Aku hanya bisa menangis secara diam-diam. Kemudian pada September 2012, aku bertemu saudara iparku di jalan dan dia memaksaku pulang ke rumah. Setelah aku pulang, suamiku mengadakan pertemuan keluarga. Dia memanggil kakak dan adiknya, ayah tiriku dan saudara iparku untuk berusaha menghalangiku. Kakak iparku berkata, "Jika kau bukan adik iparku, aku akan mengirimmu ke Biro Keamanan Publik." Ayah tiriku menghasut suamiku untuk menekan tindakanku. Aku khawatir dengan banyaknya orang yang menentang kepercayaanku, kelak suamiku akan lebih menindasku. Jadi aku berkata, hanya pulang untuk menjalani hidupku. Setelah ku katakan itu, barulah kerabatku tenang. Di hari ketiga setelah pulang ke rumah, aku lihat pemimpin gerejaku mengunjungi tetanggaku. Jadi aku ke sana menanyakan pertemuan gereja. Di luar dugaan, suamiku mengikutiku dan membentakku agar aku pulang. Aku tak ingin mereka dapat masalah, jadi aku segera pulang. Ketika pemimpin keluar dari rumah saudariku, suamiku mengancamnya sambil membawa skop dan berkata, "Jika kau datang lagi, aku akan mengamuk." Kemudian dia mengambil pisau dan masuk ke rumah saudariku berniat menikamnya. Aku dan suami saudariku menahannya. Setelah itu, aku berhenti menemui saudara-saudariku karena takut membahayakan mereka. Jadi, kau kembali tak bisa ikut pertemuan atau bertugas? Waktu itu, aku mengalami penderitaan mental, sering menyendiri dan menangis. Aku pernah menyelinap keluar untuk mengobrol dengan seorang saudari setelah suamiku pergi. Tapi saat aku berjalan pulang, suamiku melihatku dari mobilnya. Dia membentakku berkata, "Apa kau tahu aku bisa menabrakmu?" Mendengar ini, hatiku menjadi dingin. Dia mau menabrakku hanya karena aku percaya Tuhan. Aku jadi bisa melihat lebih jelas bahwa suamiku adalah setan yang membenci Tuhan dan dia tidak akan berhenti menindasku. Aku tak akan bisa terapkan imanku di sana. Jadi satu-satunya pilihanku adalah pergi. Namun saat berpikir untuk pergi, aku merasa sangat sedih. Aku baru bertemu kembali dengan putraku dan jika aku pergi, itu akan berat baginya. Jika aku pergi, siapa yang akan membimbingnya untuk percaya Tuhan? Makin kupikirkan, makin aku tak tega meninggalkannya.
Aku hanya bisa terus datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, suamiku terus menghalangiku. Aku ingin pergi menerapkan imanku, tapi tak mampu lepaskan putraku. Oh Tuhan, aku tak tahu harus bagaimana. Kumohon bimbinglah aku. Setelah itu, aku menemukan sebuah himne. Apakah orang tidak mampu mengesampingkan daging mereka untuk waktu yang singkat ini? Hal apa yang bisa membelah kasih antara manusia dan Tuhan? Siapakah mampu mengoyak kasih antara manusia dan Tuhan? Apakah itu orang tua, suami, saudari, istri, atau pemurnian menyakitkan? Bisakah perasaan hati nurani menghapus citra Tuhan dalam diri manusia? Apakah berutang dan tindakan orang terhadap satu sama lain merupakan ulah mereka sendiri? Bisakah semua itu diperbaiki oleh manusia? Siapakah mampu melindungi diri mereka sendiri? Apakah orang mampu menyediakan bagi diri mereka sendiri? Siapakah yang kuat dalam kehidupan? Siapakah mampu meninggalkanku dan hidup mandiri? Berulang kali, mengapa Tuhan meminta agar semua orang melakukan pekerjaan perenungan diri? Mengapa Tuhan berkata, kesulitan siapa dirancang oleh tangan mereka sendiri? Amin. Amin. Firman Tuhan sangat menyentuh hatiku dan aku merasa bersalah. Tuhan telah berinkarnasi dalam daging untuk selamatkan manusia, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaannya di antara manusia, menanggung penghinaan besar, dan memberikan kasih-Nya kepada manusia, objek keselamatannya. Merenungkan penderitaannya untuk selamatkan manusia, aku menyadari betapa nyatanya kasih Tuhan. Tuhan berharap kita akan membela dan memperhatikan kehendak-Nya, memberitakan Injil dan bersaksi tentang Dia. Ini merupakan kasih Tuhan bagi kita semua. Namun aku egois, hanya memikirkan siapa yang merawat putraku jika aku pergi, tapi tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Aku membenci diriku karena lemah, tak berguna, tak punya hati nurani, tak mampu utamakan mengikuti Tuhan. Karena mementingkan putraku, aku harus puas terperangkap di rumah, dipukuli oleh suamiku, dan dikendalikan tanpa kesempatan membaca firman-Nya, apalagi bertugas sebagai makhluk ciptaan. Aku tak punya tekad mengejar kebenaran dan mengasihi Tuhan. Abraham rela menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai persembahan kepada Tuhan. Mengapa aku tak mampu berpisah sementara dengan putraku untuk melaksanakan tugasku, mengejar kebenaran, dan menerima keselamatannya? Aku tak boleh menyampingkan tugasku karena tak mampu melepaskan putraku. Aku tahu pekerjaan keselamatan Tuhan akan segera berakhir dan bencana akan terjadi. Di rumah aku tak bisa membaca firman Tuhan atau melaksanakan tugasku. Jika ini terus berlanjut, aku takkan memperoleh kebenaran. Aku akan binasa dalam bencana mendatang. Aku takkan bisa bimbing putraku ke jalan benar. Bukankah nasib putraku juga ada di tangan Tuhan? Sebanyak apa penderitaannya dan apa dia dapat menempuh jalan benar bukan berada dalam kendaliku. Menyadari ini, kecemasanku sedikit mereda. Kau mengenal dirimu sendiri dan merasakan kelegaan melalui firman Tuhan. Setelah itu, aku membaca banyak firman, memahami beberapa kebenaran, dan tak lagi mengkhawatirkan putraku. Aku membaca bagian ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, selain melahirkan dan membesarkan anak, tanggung jawab orang tua dalam hidup anak-anak mereka hanyalah menyediakan bagi mereka lingkungan formal untuk bertumbuh, karena tidak ada hal lain selain penentuan Sang Pencipta yang memiliki pengaruh atas nasib seseorang. Tidak seorang pun dapat mengendalikan masa depan seperti apa yang akan orang miliki. Itu telah ditentukan jauh sebelumnya, dan bahkan orang tua tidak bisa mengubah nasib seseorang. Dalam perkara nasib, setiap orang berdiri sendiri, setiap orang memiliki nasib mereka sendiri. Jadi,
Tidak ada orang tua yang bisa mencegah nasib seseorang dalam hidupnya atau memberi pengaruh sekecil apapun terhadap peran yang akan orang mainkan dalam hidupnya. Dapat dikatakan bahwa keluarga tempat orang ditetapkan untuk dilahirkan dan lingkungan tempat ia bertumbuh, semuanya tak lebih dari prasyarat bagi pemenuhan misi orang itu dalam hidupnya. Semua itu sama sekali tidak menentukan nasib seseorang dalam hidupnya ataupun nasib macam apa yang orang miliki saat memenuhi misi mereka. Dengan demikian, tidak ada orang tua yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan misi dalam hidupnya. Demikian pula tidak ada kerabat yang dapat membantu orang untuk mengambil peran dalam hidupnya. Bagaimana orang menyelesaikan misinya dan dalam lingkungan hidup seperti apa ia menjalankan perannya, itu ditentukan oleh nasib hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada kondisi objektif lain yang dapat memengaruhi misi seseorang yang telah ditetapkan sejak semula oleh Sang Pencipta. Semua orang menjadi dewasa dalam lingkungan tertentu di mana mereka bertumbuh. Kemudian, secara bertahap, langkah demi langkah, mereka menapaki jalan hidup mereka masing-masing dan memenuhi nasib yang telah direncanakan oleh Sang Pencipta bagi mereka. Secara alami, tanpa disadari, mereka memasuki lautan luas manusia dan mengambil posisi mereka sendiri dalam kehidupan, di mana mereka mulai memenuhi tanggung jawab mereka sebagai makhluk ciptaan demi ketetapan Sang Pencipta dari sejak semula demi kedaulatannya. Melalui firman-Nya aku menyadari, nasib seorang anak tidak ada kaitannya dengan orang tuanya, tapi ditentukan dari kedaulatan Tuhan. Nasib putraku berada di tangan Tuhan. Sebanyak apa penderitaannya dan apa dia dapat menempuh jalan benar bukan berada dalam kendaliku, melainkan dalam pengaturan Tuhan. Ya, Aku teringat Yusuf. Dia dijual sebagai budak di Mesir dan kehilangan bimbingan orang tuanya, tapi Tuhan Yahweh menyertainya. Bagaimanapun istri kepala pengawal Firaun merayunya, dia tak pernah tertipu. Selain itu, Yusuf menderita banyak kesukaran di Mesir, tapi ini justru menguatkan tekadnya dan membuatnya belajar mengandalkan Tuhan. Merenungkan saudara-saudari yang tak meninggalkan rumah untuk bertugas, mereka sering mendorong anak-anak mereka untuk menerapkan iman. Dan beberapa anak-anak ini menerapkan iman dan mengikuti Tuhan di jalan benar, tapi yang lain terjebak dalam tren kejahatan duniawi dan makin merosot. Yang membuat seorang anak menempuh jalan benar bukanlah karena didampingi orang tuanya, tapi apakah sudah menjadi natur mereka untuk mencintai kebenaran. Jika putraku punya kemanusiaan dan menjadi objek keselamatan Tuhan, maka meskipun aku tak di sisinya, dia akan tetap tumbuh sehat dan akhirnya akan percaya Tuhan. Semua ini berada di tangan Tuhan. Aku tak perlu mengkhawatirkannya. ya. Sebagai orang percaya, aku telah menikmati banyak penyiraman firman Tuhan. Tapi aku tak mampu jalankan tugas karena keterikatanku dengan putraku. Egois sekali. Aku harus membalas kasih Tuhan dengan bersaksi baginya dan membawa lebih banyak orang ke rumah Tuhan. Pada Februari 2013, aku tinggalkan keluargaku dan naik kereta api ke gereja di kota yang jauh. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat kereta api itu melewati sekolah putraku, aku menatap ke arah gedung tempat putraku bersekolah dan berpikir, siapa yang tahu kapan aku akan bertemu lagi dengannya. Aku tak mampu menahan air mataku. Ini membuatku makin benci kekuasaan iblis yang otoriter. Dia memisahkanku dari keluargaku, menghalangiku menerapkan iman dan bertugas. Saat itu, aku makin merindukan datangnya sukacita ketika Kristus akan berkuasa. Itu memotivasiku mengejar kebenaran dan berjuang mendapatkan terang. Aku menyanyikan sebuah himne firman Tuhan di benakku.
Engkau adalah makhluk ciptaan. Engkau tentu saja harus menyembah Tuhan dan mengejar kehidupan yang bermakna. Karena engkau adalah manusia, engkau harus mengorbankan dirimu bagi Tuhan dan menanggung semua penderitaan. Engkau harus dengan senang hati dan tanpa ragu-ragu menerima sedikit penderitaan yang engkau alami sekarang dan menjalani kehidupan yang bermakna seperti Ayub dan Petrus. Engkau semua adalah orang-orang yang mengejar jalan yang benar dan yang mencari peningkatan. Engkau semua adalah orang-orang yang bangkit di negara Sinaga Merah yang sangat besar, mereka yang Tuhan sebut orang benar. Bukankah itu kehidupan yang paling bermakna? Amin. Merenungkan firman-Nya, aku menyadari Tuhan telah menentukanku dari semula untuk mengikutinya dan bertugas di lingkungan buruk ini. Ini jalan yang Tuhan tuntun untukku. Sebagai makhluk ciptaan, aku siap tunduk pada pengaturan Tuhan, mencari kebenaran, melakukan tugas untuk memuaskan Tuhan, mempermalukan iblis si setan. Menyadari ini, aku merasa lebih damai dan tenang. Aku bersyukur karena Tuhan telah menuntunku melepaskan diri dari suamiku, memungkinkanku bertugas sebagai makhluk ciptaan dan menempuh jalan yang benar. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya kau melepaskan diri dari penjara keluargamu melalui bimbingan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku terus menjalankan tugasku di gereja yang jauh dari rumah. Setelah bertahun-tahun mengalami pekerjaan dan firman Tuhan, aku memahami beberapa kebenaran dan mendapatkan banyak hal. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.